Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Sahabat yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan dan memahami keutamaan dari salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha, yaitu setelah matahari terbit hingga sebelum masuk waktu zuhur. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah 5 keutamaannya, yaitu yang pertama, sedekah untuk setiap sendi tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap pagi, setiap sendi tubuh manusia harus dikeluarkan sedekahnya. Sholat duha 2 rakaat dapat menggantikan sedekah tersebut. Betapa besar keutamaan ini, di mana kita bisa mendapatkan pahala sedekah hanya dengan melaksanakan sholat duha. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di setiap sendi dari salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan 2 rakaat yang dilakukan seseorang di waktu duha sudah mencukupi semua itu. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Dengan melaksanakan sholat duha, kita tidak hanya mendapatkan pahala sedekah untuk setiap sendi tubuh kita, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat duha adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan karena manfaatnya yang luar biasa bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, dicukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan orang yang rutin melaksanakan sholat duha. Bahwa sholat duha bukan hanya memberikan pahala, tetapi juga membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, janganlah engkau malas untuk melaksanakan 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu di sepanjang hari itu. Hadits riwayat Ahmad. Saudaraku, bahwa sholat duha adalah salah satu cara untuk mendapatkan kecukupan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Hadirin yang berbahagia, mari kita melaksanakan sholat duha. Kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendapatkan jaminan kecukupan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat duha adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan karena manfaatnya yang luar biasa bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, diampuni dosanya. Orang yang melaksanakan sholat duha akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Keutamaan ini menunjukkan betapa besar
kasih sayang Allah kepada hambanya yang taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Tirmidzi. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Dengan melaksanakan sholat duha, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 4. Pahala setara haji dan umroh. Melaksanakan sholat duha dengan penuh keikhlasan akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh. Betapa besar ganjaran yang Allah berikan bagi hambanya yang melaksanakan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan umroh. Dan barang siapa yang pergi untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji. Hadits riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu bercukur, maka wajiblah atasnya berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji, dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Dengan melaksanakan sholat duha, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dibangunkan istana di surga. Bagi yang melaksanakan sholat duha dengan ikhlas, Allah akan membangunkan istana di surga. Janji Allah yang sangat mulia bagi hambanya yang istiqomah dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadits riwayat Tirmidzi. Keutamaan ini menunjukkan betapa besar ganjaran yang Allah berikan bagi hambanya yang melaksanakan sholat duha dengan penuh keikhlasan dan ketekunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 75-76. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal, mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga untuk menetapnya. Dan keridohan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 107. Dengan melaksanakan sholat duha, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendapatkan janji Allah berupa
istana di surga. Sholat duha adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan karena manfaatnya yang luar biasa bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Saudaraku yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, dari keutamaan-keutamaan tersebut kita dapat melihat betapa besar manfaat dan pahala yang bisa kita peroleh dari sholat duha. Mari kita berusaha untuk rutin melaksanakan sholat duha sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat duha adalah ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan, mulai dari sedekah untuk setiap sendi tubuh, dicukupi kebutuhan hidupnya, diampuni dosanya, dibangunkan istana di surga, hingga pahala setara haji dan umroh. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat duha dan mendapatkan semua keutamaan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu taat dan istiqomah dalam beribadah. Ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kami rezeki yang berkah, dan tempatkanlah kami di surgamu yang indah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.